Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok yang sudah kami buat. Adapun materi yang kami ingin presentasikan yaitu tentang pengangguran. Oke, tugas presentasi ini sebagai salah satu syarat tugas kelompok di mata kuliah kami ekonomi makro. Tugas presentasi ini sebagai salah satu syarat tugas kelompok di mata kuliah kami ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin. Sebelum menyaksikan video ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dani Febrianti dan ini rekan saya Ibu Malasari, saya Latifah Nuriana, saya Zahra Tunisia Salsabila. Selamat menyaksikan. Orang yang menganggur didefinisikan sebagai orang yang tidak bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya, atau sedang menunggu dipanggil kembali untuk suatu pekerjaan setelah diberhentikan, atau sedang menunggu untuk melaporkan pada pekerjaan yang baru di dalam waktu 4 minggu. Definisi pengangguran memiliki banyak definisi. Adapun beberapa definisi tersebut diantaranya, menurut Sadono Sukino, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Menurut Ida Bagus Mantra, pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Menurut Dumairi, pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan lengkap, ibarat orang yang tidak bekerja dan masih atau sedang mencari pekerjaan. Menurut Paiman J. Simanjuntak, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja berusia angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pengacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Menurut Menarket Trans, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Materi selanjutnya yaitu tentang dampak dan akibat dari pengangguran. Yang pertama, pengangguran berpengaruh terhadap perekonomian setiap negara, di mana selalu berusaha agar tingkat kemakmuran masyarakatnya dimaksimumkan, dan perekonomian selalu mencapai pertumbuhan yang mantap dan berkelanjutan. Dampak dari pengangguran tidak mampu untuk mengalahkan pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, pengangguran berpengaruh terhadap individual. Selain membawa akibat buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan, pengangguran yang terjadi juga akan membawa beberapa akibat buruk terhadap individu dan masyarakat. Dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat dapat meningkatkan kriminalitas serta kurangnya keamanan. Selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, jenis pengangguran menurut lama waktu kerja, yaitu pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Yang kedua, jenis pengangguran menurut penyebab terjadinya, yaitu pengangguran struktural, pengangguran siklikal, pengangguran musiman, dan pengangguran friksional. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dari pengangguran. 1. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. 2. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia. Dan yang ketiga, kurangnya informasi di mana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tahu informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga kerja. Dan yang keempat, kurang meratanya lapangan pekerjaan
banyaknya lapangan pekerjaan di kota dan sedikitnya peralatan lapangan pekerjaan. Yang kelima, masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja, yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang pekerjaan. Baik, selanjutnya ada saran. Yang pertama, memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua, menginformasikan lowongan pekerjaan yang ada di sektor lain kepada masyarakat. Yang ketiga, peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Yang keempat, mempersiapkan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan cara memasukkan materi kurikulum pelatihan teknologi pada sekolah-sekolah. Yang kelima, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan. Yang keenam, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk menginformasi kesempatan lowongan kerja yang kosong. Yang ketujuh, segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran, pengembangan transmigrasi untuk menambah lapangan kerja baru di bidang organs dan sektor. Yang kedelapan, pengembangan transmigrasi untuk menambah lapangan kerja baru di bidang organs dan sektor lain. Kesimpulan dari materi ini adalah pengangguran di Indonesia kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Banyak sekali pengangguran di mana-mana. Penyebab pengangguran di Indonesia ialah terdapat pada masalah sumber daya manusia itu sendiri dan tentunya keterbatasan lapangan pekerjaan. Indonesia sendiri menempati urutan ke-133 dalam hal tingkat pengangguran di dunia. Semakin rendah peringkatnya, maka semakin banyak pula jumlah pengangguran yang terdapat di negara tersebut. Untuk mengatasi masalah pengangguran ini, pemerintah telah membuat suatu program untuk menampung para pengangguran. Selain mengharapkan bantuan dari pemerintah, sebaiknya kita juga harus berusaha memperbaiki kualitas sumber daya kita agar tidak menjadi seorang pengangguran dan menjadi beban pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Syifa dari kelompok 3. Karena tadi kelompok 1 udah membahas tentang pengangguran, jadi di sini saya akan bertanya tentang bagaimana sih pengangguran itu mempengaruhi perekonomian di suatu negara. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya dari Nadia Syifa, yaitu bagaimana pengangguran mempengaruhi perekonomian suatu negara. Pengangguran memengaruhi perekonomian suatu negara karena mengurangi produktivitas nasional dan potensi pertumbuhan ekonomi. Ketika banyak orang menganggur, pendapatan masyarakat pun akan menurun, sehingga daya beli semakin melemah. Hal ini berdampak pada menurunnya permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya memengaruhi pendapatan perusahaan dan investasi. Selain itu, pengangguran membebani keuangan negara karena meningkatnya kebutuhan untuk menyediakan bantuan sosial dan layanan terkait dalam jangka panjang. Pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, penurunan kualitas sumber daya manusia, dan berkurangnya daya saing negara di tingkat global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Destari dari kelompok 4 ingin menanyakan apa dampak pengangguran terhadap individu. Sekian, terima kasih. Berikut saya akan menjawab pertanyaan dari Bunga, yaitu apa dampak pengangguran terhadap individu? Jawabannya adalah 1. Ekonomi. Hilangnya pendapatan mengakibatkan kesulitan memenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatkan resiko utang. 2. Psikologis. Pengangguran memicu stres, depresi, dan penurunan rasa kepercaya diri akibat ketidakpastian masa depan. 3. Sosial. Individu sering merasa terisolasi, mengalami konflik dalam menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Yang keempat, kesehatan. Stres berkepanjangan bisa menyebabkan masalah kesehatan fisik dan terbatasnya akses ke layanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Lestari dari kelompok 2 izin bertanya. Apa kebijakan pemerintah Indonesia yang paling efektif dalam mengatasi pengangguran? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Intan. Beberapa kebijakan pemerintah Indonesia yang dinilai cukup efektif dalam mengatasi pengangguran antara lain, yaitu pertama ada program Kartu Prakerja. Program ini memberikan pelatihan keterampilan dan intensif finansial kepada pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi mereka.
Hingga 2023, program ini telah menjangkau lebih dari 13 juta peserta. Yang kedua ada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP, memberikan jaminan finansial sementara bagi prakerja yang kehilangan pekerjaan sambil mereka mencari pekerjaan baru. Sekian video presentasi kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum